Wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, jika suatu bangsa memiliki cita-cita nasional, maka akan tercapai tujuan nasional. Faktor penentu, di antaranya bumi sebagai geografis, manusia sebagai penduduk, lingkungan sebagai wilayah. Dengan memperhatikan tiga faktor ini, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan nasional. Apa itu wawasan nasional? Wawasan nasional, cara pandang suatu bangsa baik dari dalam maupun luar yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri, wilayahnya, SDA-nya, SDM-nya. Wawasan keluar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Tujuan keluar, berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Historis dan yuridis. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah. 1. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan UU nomor 4 tahun 1960. 2. Deklarasi Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang dikukuhkan dengan UU nomor 1 tahun 1973. 3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI tanggal 21 Maret 1983 yang dikukuhkan dengan UU nomor 5 tahun 1983. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Pertama, memandang bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan secara utuh atau kepulauan. Kedua, penentuan batas laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar, point to point teori. Ketiga, sebelumnya menggunakan hukum kolonial, yaitu Territorial Zee and Maritime Criminal Ordonance tahun 1939. Ordonansi tentang teritorial laut dan lingkungan maritim. Keempat, penentuan lebar laut 3 mil, island to island theory. Dan yang terakhir, deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dalam PP nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia dan kemudian ditetapkan menjadi UU
nomor 4 tahun 1960. Deklarasi Landas Kontinen 17 Februari 1969. Pertama, untuk mengamankan SDA yang berada di dalam laut. Kedua, segala SDA pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen adalah milik bangsa Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI 21 Maret 1980. Pertama, merupakan suatu kawasan laut di luar laut teritorial yang lebarnya 200 mil dan melingkar mengelilingi wilayah suatu negara. 2. Negara tersebut mempunyai hak eksklusif untuk mengambil kekayaan alamnya. Ketiga, kawasan ZEE adalah laut bebas dan bukan laut wilayah. Dalam Tab MPR nomor 4 garing MPR garing 1973 tentang GPHN, wawasan Nusantara dirumuskan sebagai konsepsi 1. Kesatuan politik 2. Kesatuan sosial budaya 3. Kesatuan ekonomi dan yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Paham kekuasaan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Lantas, apa itu geopolitik? Geopolitik. Pertama, politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Kedua, manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Tokoh-tokoh geopolitik dan ajarannya. Pertama, Friedrich Ratzel. Ajarannya, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup agar dapat tumbuh dengan subur. Dan yang kedua, Rudolf Kjelln. Ajarannya, negara adalah suatu organisme. Kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak dan kondisi geografi negara. Pengertian dari geopolitik Indonesia. Manfaat nyata wawasan Nusantara. 1. Terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam satu kesatuan. Kedua, pertambahan luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut. Dan ketiga, menghasilkan cadangan SDA yang besar. Hakikat wawasan Nusantara. Kedalam, lebih menampakkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan manunggal. Keluar, Nusantara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua berada pada posisi silang yang sangat strategis. Esensi wawasan Nusantara. Cara memandang Indonesia yang majemuk tetapi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih.